Pemirsa Bali TV, pandemi COVID-19 membuat kehidupan masyarakat Bali makin memprihatinkan. Kondisi itu juga terjadi pada peternak babi di Bali. Kesulitan pakan sampai pada kesulitan pemasaran membuat kondisi peternak Bali makin memprihatinkan. Untuk membahas kondisi ini, kami telah terhubung dengan Ketua Gupi Bali, ini Hari Suyasa. Selamat malam Bapak Hari, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Bapak Hari. Pak Hari, ini belum lama ini di Bali ini sempat diduga terkena babi, maksud saya ini di Bali sempat diduga terkena virus sehingga banyak yang mati. Sekarang apakah gejala itu masih ditemukan, Bapak Hari? Virus ini terus berkembang, deh. Kalaupun ada laporan kematian yang berkurang, itu sebenarnya bukan berarti itu berkurang, bukan. Ya. Ini penyakit makin meluas. Ada keengganan bagi masyarakat ternak kita untuk melaporkan. Karena apa? Karena menurut mereka pemerintah dalam hal ini tidak melakukan upaya apapun, gitu loh. Jadi ada keengganan ya di masyarakat kami untuk melaporkan kematiannya itu. Jadi karena teman-teman kita yang mati duluan aja tidak dapat bantuan apa-apa, jadi mereka menganggap hal ini percuma untuk dilaporkan. Baik, Pak Hari, ini sekarang di tengah pandemi COVID-19, bagaimana kondisi para peternak babi di Bali? Iya, dengan situasi yang sangat tidak baik ya, dengan adanya dengan adanya virus COVID-19 corona yang lebih marak ya. Nah ini juga akhirnya harus kita akui bahwa itu meredam dampak kematian babi atau wabah babi yang lagi pada peternak babi yang ada di Bali khususnya. Nah ini cukup membuat kami terutama di peternak seakan-akan tidak ada yang memperhatikan. Jadi kondisi kami sangat memprihatinkan. Kita bisa bayangkan tidak bahwa peternak kami, bagi peternak yang sudah terdampak, itu setahun kira-kira paling cepat setahun baru bisa beternak. Jadi selama setahun mereka tidak ada kerjaan. Nah kalau mereka sudah terdampak, artinya babinya mereka sudah habis, mati, dan itu pasti rugi. Jadi ada hal yang sangat berat dilalui oleh peternak kita, tetapi semua ini akhirnya bias karena ada isu corona yang lebih seksi menurut kita untuk dibahas. Nah ini saya kira cukup saya tidak dalam posisi menyalahkan siapapun gitu ya, tetapi ini cukup menyedihkan buat kita di saat mana budaya ini dijaga oleh peternakan babi, di sisi yang lain kami merasa terabaikan dengan situasi ini. Kendala apa saja Pak yang dihadapi para peternak babi misalnya? Iya, yang jelas kematian babi yang begitu hebat, itu yang pertama. Terus bagi peternak babi yang masih bisa bertahan dalam gempuran virus babi ini, mereka juga terancam rugi besar dengan biaya pakan yang makin meningkat. Ya, terus yang kedua, kalaupun mereka bisa membeli pakan, mereka terancam oleh harga jual hasil produksi yang semakin hari semakin menurun. Ya, karena upaya dari pencegah terhadap virus ini tidak ada. Tidak ada hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan di dalam mencegah ini, gitu loh. Pemotongan siklus rantai penularan tidak dilakukan secara masif oleh pemerintah, gitu loh. Kami tidak dalam posisi peternak mungkin dianggap mengeluh aja kepada pemerintah. Tidak. Ini kami lagi kena wabah, bukan kena penyakit biasa. Ya, ada hal yang terjadi yang begitu hebat di babi yang menurut saya penanganannya kurang serius dari pemerintah. Sehingga makin hari makin banyak peternak kita yang terdampak. Bukti lapangan banyak sekali bisa kita lihat. Nah ini cukup miris kita melihat kondisi peternak kita hari ini, Pak. Jadi saya kira keabehan pemerintah lah yang membuat kami hari ini menjerit dan menangis karena tidak ada satu hal pun yang kami rasa buat untuk membantu kami. Langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan dari Gupi untuk meminimalisir dampak negatif baik dari virus dan juga COVID-19 ini terhadap para peternak di Bali, Pak? Sebenarnya kami punya rencana, Pak ya. Kalau kita dianggap apa hal yang bisa kita lakukan, kita hanya
berbicara tentang rencana. Karena kalau aplikasinya atau prakteknya itu sangat berkaitan dengan finansial. Dan Gupi tidak punya finansial itu. Nah, contoh sederhananya begini. Gupi sekarang dihadapkan, atau peternak sekarang dihadapkan dalam posisi yang sangat dilema. Ada peternak yang mati, atau bukan peternak yang mati. Ada peternak yang sudah mati babinya. Oke, posisinya ini. Terus ada peternak yang terdampak saat ini. Terus ada peternak yang sudah atau lagi aman saat ini. Ada 3 yang terjadi. Nah, peternak yang terdampak oke lah kita abaikan. Tetapi peternak yang lagi terdampak, yang notabene harga babinya dibeli murah-murah oleh tukang potong. Ini mohon maaf, ini fakta lapangan terjadi. Kadang-kadang peternak kami ini daripada dia bayar penguburan yang begitu mahal, mereka malah mengasih minta babinya kepada mohon maaf ini oknum-oknum tukang potong. Nah, bagaimana terus dengan peternak kami yang tidak terdampak, yang notabene lagi ketakutan saat ini karena penyakit itu makin mendekati mereka, gitu. Dan harga jual produksi mereka juga dibayar dengan cukup murah, gitu, dan malah bukan cukup, sangat murah sekali dalam titik terendah. Nah, ini hal yang harus kami lakukan. Nah, menurut kami yang bisa kita lakukan salah satunya adalah bagi peternak kami yang sehat misalnya, yang tidak terdampak misalnya, yang punya kualitas baik, ya kita sudah berusaha untuk kirimkan keluar Bali. Itu sudah kita lakukan dengan berbagai kendala yang kita hadapi, kita lawan semua itu. Dan kita kemarin sudah berangkatkan sekitar 2 truk. Ya, rencana juga kita mau berangkatkan lagi 2 truk dan kemungkinan banyak yang akan kita keluarkan. Nah, di sisi yang lain, bagi peternak yang terdampak, apa yang bisa kita lakukan? Seharusnya pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, seharusnya mengambil alih fungsi tukang potong ini. Paling tidak diambil lah produk-produk mereka agar tidak semakin dikeluarkan atau semakin diperlebar lagi oleh tukang potong. Karena mohon maaf, penularan virus ini sangat masif terjadi karena lalu lintas daging yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Gitu. Nah, masalahnya di situ. Nah, kalau peternak sekarang disuruh mengatur lalu lintas daging sangat sulit untuk dilakukan. Yang menyelamatkan dirinya aja mereka susah, kan begitu. Nah, maka Gupi berharap di situ. Nah, untuk mengatur lalu lintas daging atau misalnya membeli produk daging masyarakat itu perlukan dana. Nah, Gupi sebagai organisasi sosial yang menaungi pemerintah, menaungi peternak itu tidak punya dana. Sama sekali itu tidak ada dana. Jadi kita dalam posisi bingung mau menolong rakyat, kita tidak punya dana. Pemerintah yang kita akan menolong tidak ada anggaran. Nah, ini kan kacau urusannya, gitu loh. Maka kami bilang kami seakan-akan dibiarkan mati seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat miris. Nah, kemarin saya sudah ketemu dengan Bapak Gubernur, saya sudah ketemu dengan Ketua Komisi 2 dalam hal ini Pak Bung Adi, saya juga ketemu dengan saudara saya, seorang DPR yang juga sangat peduli terhadap perjuangan rakyat, yaitu Mr. Boping. Kita sampaikan konsep kita. Nah, konsep kita sekarang begini. Saya melihat ada hal yang bisa kita lakukan atau ada hal yang sinergi yang bisa kita lakukan antara peternak dan pemerintah. Di mana itu di saat pemerintah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, gitu loh. Nah, kenapa bantuan sembako itu tidak dimasukkan daging babi misalnya sebagai salah satu pilihan dalam hal ini, bukan telur dan mie, gitu loh. Kalau telur, mohon maaf, bagi peternak telur, mohon maaf, harga telur bagus, Pak. Jadi mereka tidak perlu ditolong. Ini mohon maaf. Mie bukan produk asli buatan rakyat. Ya, kita tidak satupun punya pohon gandum di Indonesia. Nah, kenapa tidak babi yang dalam hal ini sebagai produk utama yang ada di masyarakat, yang dilakoni oleh masyarakat Bali itu tidak kita gunakan, gitu loh. Nah, masalah teknis pemotongan kita di organisasi siap untuk itu, dan harga pun kita akan kasih murah untuk pemerintah, gitu loh. Nah, ini kita tawarkan kemarin, konsep ini kita tawarkan, dan kami sangat bersyukur Bung Adi dan Pak Boping juga ikut memperjuangkan dalam rapat komisi yang 2 hari yang lalu mereka lakukan. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan sekarang Bapak Gubernur atau bupati-bupati yang lain menonton acara ini dan mendengarkan bahwa ada hal yang bijak yang bisa mereka lakukan, gitu loh. Ya, yang maaf peranan pemerintah kemarin diambil alih oleh rakyat itu sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mempatung yang seharusnya pemerintah hadir menurut kita.
Baik, Bapak Hari Suyasa, Ketua GUPI, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Dan pemirsa, demikian wawancara kami ini terkait kondisi peternak babi dalam pandemi COVID-19. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.